Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo atas nama Ngunderi, alamat Kebutuh Jurang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Namun kulo nggih sewetawis niku dasare karang gemantung niku dasaripun napa saking citaning dewa. Dewa niku sing paring jaman tesih jaman awang uwung. Dereng enten menungsa seperti kula niku dereng wonten. Ceritane tiyang sepuh rumiyin. Lah wontenipun niku nembe mawon dewa. Lah niku carane gunung niku kangge napa bundel. Lah niku sing dianu kalih Semar niku nggih bundel. Cara jaman niku bendera niku ngedegaken napa kemerdekaan jaman seniki jaman rin carane ngedegaken bumi. Nah, mriki darani Gunung Karanggemantung niku mboten sanes gunung maksude dhuwur ning tesih gunung sebutan ming Gunung Karanggemantung dereng carane Gunung Sampurna. Nah, darane Karanggemantung. Di Karang Gemantung gantung bae mboten dadi sebab kewenangan perawan kawake niku aring saking dewa niku. Nah, darane Karang Gumantung di karang-karang gumantung gantung ora dadi niku Karang Gumantung. Lah wurunge niku konangan prawan kawak niku prawan kawak ning prawaning dewa sanes prawane Besti kula. Lah niku wong prawan kawak padha bae sekti carane ya openi napa diarurui ora wiyagah dadi gawean nang kono. Lah prawan kawak citane dilalah niku mboten dadi temenan niku. Lah niku prawan kawak ceritane. Berawal dari kata karang ya, menurut saya mungkin akan perspektif atau toponimi tentang karang, baik dengan nama Karang Sambung, kemudian Karang Bolong, kemudian juga mungkin di daerah Kutub Jurang mungkin nanti ada Karang Gemantung seperti itu. Saya mungkin akan lebih menjelaskan itu sebenarnya bukan terminologi seperti batu karang seperti itu. Jadi akan saya sebutkan, akan mungkin saya tegaskan di sini, mungkin akan maknanya lebih dekat ke pekarangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ada Karang Sambung itu berarti ada pekarangan yang nyambung kayak gitu. Dan kemudian kalau ada Karang Gemantung di daerah Kebutuh Jurang sini, di persepsinya mungkin ada suatu lahan pekarangan yang posisinya sangat terjal sekali dan seolah dia menggantung seperti itu. Jadi ada beberapa karangan, kemudian ada jurang-jurang seperti itu. Jadi posisi perkara ini seperti seolah-olah akhirnya mungkin lawan longsor dan seterusnya. Di posisinya seolah-olah menggantung gitu. Jadi saya lebih akan bisa mudah dipahami kalau itu terkait dengan pekarangan yang gemantung seperti itu. Nah, bagaimana terbentuknya karang-karang itu? Nah, kalau misalnya kita di sini ada suatu blok batuan ya, ini Kebutuh Jurang yang warna ungu tadi ya, dia adalah kompleks melang. Dia terdiri dari beberapa blok-blok besar. Satu bukit itu satu batuan sendiri. Satu bukit dia batuan sendiri. Satu bukit dia batuan sendiri. Jadi ini terdiri dari blok-blok besar, Pak. Jadi ada satu bukit batuan skismika, satu bukit jajaran rangkaian bebukit ini, satu bukit mungkin dia gabbro, kemudian satu bukit dia batuan-batuan skismika dan seterusnya. Nah, bagaimana terjadinya rangkaian batuan ini? Tadi berarti blok-blok ini ada yang berasal dari kerak samudra, ada yang berasal dari kerak benua, ada yang berasal dari longsoran bawah laut yang kemudian dia bercampur aduk, kemudian berada di batuan yang paling tua, kemudian dikelompokkan karena secara proses kejadiannya sama, kemudian secara umur dia relatif batuan-batuan yang umurnya hampir sama, sekitar 120 jutaan tahun yang lalu. Dia berasal dari macam-macam, kemudian bercampur aduk di sini, kemudian dia mengalami proses pengangkatan, terangkat ke permukaan. Nah, akhirnya kita petakan dengan warna yang ungu. Kita berada di kawasan Cagar Alam Geologi Karang Sambung. Ini batasnya. Oke, sampai ke arah utara.
Kita meliputi 3 kabupaten, Kabupaten Kebumen, kemudian di utara kita masuk sebagian di Kabupaten Banjarnegara, kemudian di ujung sini di Kaliwiro ini kita masuk ke dalam kawasan Kabupaten Wonosobo. Nah, kalau kita tanya apakah memang dulu kita adalah lautan purba, benar, kita dulu pernah menjadi dasar laut purba. Seperti dia kalau ditanya apakah karang sambung butuh jurang, kebutuh dhuwur, dia adalah dulu dasar samudra 120 juta tahun yang lalu berada di dasar samudra. Daerah mana yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi dari sisi pendidikan, kemudian juga bisa dari kebudayaan dan juga dari mempunyai signifikan estetika yang sangat bagus sekali, itu sangat berpotensi menjadi suatu geoheritage atau kita kenal dengan istilahnya adalah warisan geologi yang kemudian saat kemudian kita kaji, kemudian mungkin bisa kita publish ke jurnal internasional, suatu geoheritage atau warisan geologi Indonesia bisa mendunia. Jadi bisa harapannya saat mungkin publikasinya banyak diangkat ke dalam jurnal-jurnal internasional, harapannya warisan geologi Indonesia bisa menjadi warisan geologi dunia.